ada kabar baik dalam pengorbanan Yesus Kristus bagi segenap manusia. Dan itu melintasi suku, budaya, bahasa, sosial, dan ekonomi. Dan itu pula didemonstrasikan dalam pelayanan Yesus. Ia mengunjungi kota-kota, desa-desa, sampai ke pelosok. Gunung dan lembah didaki dan dituruninya, laut dan danau pun diseberanginya. Di sana, ia berjumpa dengan mereka yang kaya, yang miskin, yang sehat dan sakit. Ia berjumpa dengan yang kuat dan yang lemah, yang merdeka dan yang dipenjara, yang pandai tapi juga yang kurang ilmu. Ia berjumpa juga dengan mereka yang saling dan berdosa, seperti pelacur, korupsi, dan pemeras, dan lain-lain. Kepada mereka semua, Yesus menunjukkan solidaritas yang utuh, bahwa Yesus tidak pilih kasih. Ia menjumpai, mengunjungi, mengajar, memberitakan, menguatkan, dan menyembuhkan. Sekalipun ia ditentang oleh kaum Farisi dan imam-imam. Dan yang terberkati akan merasakan kepuasan rohani, tapi juga kepuasan jasmani. Kita ingat akan peristiwa Yesus. Ia memberi makan 5.000 orang yang lapar saat mereka mengikutinya karena ingin mendengar firman dan pengajaran. Bahwa pelayanan Yesus yang berbelas kasih dan solidaritas yang dalam dan utuh ini menyembuhkan, menguatkan, dan mengantar pada pertobatan. Kita ingat juga cerita Sakeus, seorang pejabat yang kaya raya, seorang pemungut cukai yang berdosa tapi ingin melihat Yesus. Akhirnya, setelah Yesus berkenan menjumpainya, ada pertobatan yang melahirkan sebuah pembaharuan budi dalam diri Sakeus. Kita ingat juga cerita tentang seorang pelacur yang sembuh dari sakit dan selanjutnya bertekad tidak melacur lagi. Saudara-saudara, selaku umat Tuhan yang kini ada di era yang semakin maju ini, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi banyak manfaat bagi kita manusia. Tetapi tidak dapat kita pungkiri, manusia tergiring dalam kehidupan yang semakin sekuler dan individualistis, mengikis rasa peduli, rasa menyayangi, dan rasa mengasihi. Bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan. Orang-orang yang sakit, orang miskin, orang cacat, mereka yang dipenjara, yang termarginal, kita jumpai di mana-mana. Dan mereka adalah bagian dalam kehidupan sosial kita. Kita tahu bersama bahwa kita wajib menolong mereka. Dan itu pun diketahui dan dilakukan oleh orang percaya maupun orang tidak percaya. Tetapi pertolongan yang memberikan atau pertolongan yang kita berikan umumnya sebatas agar mereka tidak lapar dan tidak mati. Sebuah pertolongan yang bersifat sementara atau temporer. Apalagi di era digital ini, yang penting uang sudah kita transfer lewat media sosial, Facebook dan WhatsApp dan lain-lain. Cukup dengan kiriman ucapan turut sepenanggungan, turut berbelah rasa, ditambah dengan emoji sedih dan menangis. Dan untuk rasa kepedulian kita kirim dalam sebuah rangkaian karangan bunga, sekalipun tanpa kehadiran. Atau dalam sebuah amplop dengan nilai uang rupiah dengan harga tertentu. Ada catatan di dalam turut berduka cita atau
sementara raga kita tidak ada di sana karena kita sibuk dan asik dengan kesenangan sendiri, atau karena kita tidak suka dengan lingkungan itu. Dan ini adalah sebuah fenomena yang nyata dalam kehidupan di mana gereja, yaitu kita sendiri, sering turut serta di dalamnya. Nats firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 40 mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang sesuatu yang hakiki. Iman yang tidak hanya nampak dari perkataan, tetapi iman yang harus nyata dalam tindakan. Dan itu sebuah keselamatan. Harus dikerjakan di dunia untuk di surga, yaitu dengan belas kasih, dalam solidaritas yang harus bersifat menyeluruh dan holistik, yang utuh dan mengutuhkan, yang wajib kita laksanakan agar yang lain dapat menikmati shalom dan sukacita bersama kita tanpa memandang di antara kita. Dan inilah bukti cinta kasih kita pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah lebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya untuk menebus kita manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku, panggilan ini mutlak bagi kita orang percaya. Bahkan dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa ketika sungguh-sungguh nyata dalam berbelas kasih kepada mereka yang lemah dan hina, yang Yesus sapa mereka itu adalah saudara-saudaranya, kita melakukannya itu untuk Tuhan. Bahwa Tuhan meminta kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi saluran berkatnya bagi kaum yang lemah, yang miskin, yang papa, dengan hati yang tulus, niat yang baik, penuh keikhlasan, dan upah bagi mereka yang melakukannya adalah hidup kekal. Sementara ketika itu dikerjakan untuk sebuah popularitas, untuk sebuah kamuflase saja, dan untuk tujuan pencitraan, ia berkata bahwa itu bukan untuk Tuhan dan upahnya adalah siksaan yang kekal. Saudaraku, marilah kita hidup bersama dalam keragaman tanpa memandang di antara kita. Tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita bagi sesama dalam solidaritas berdasarkan kasih Kristus. Tuhan menolong kita. Amin.